Oke, mahasiswa, selamat berjumpa kembali dengan saya di kuliah topik kedua, Introductions to Business Management atau pengantar manajemen bisnis. Oke, mengingatkan kembali kepada Anda bahwa ada tugas satu yang harus Anda selesaikan dan harus Anda mulai persiapkan mulai dari sekarang, yaitu mewawancarai manajer. Oke, lihat lagi di rencana pembelajaran apa tugas yang harus Anda lakukan, dan juga lihat lagi apa yang harus Anda kerjakan, bagaimana cara mengerjakannya. Nah, kuesioner untuk interview sudah available atau sudah tersedia di My ITS Classroom. Silakan download di My ITS Classroom. Oke, kalau ada pertanyaan, sekali lagi jangan lupa dan jangan segan-segan untuk menanyakan pertanyaan tersebut melalui forum yang tersedia di My ITS Classroom platform. Baik, mahasiswa semuanya, pagi ini atau kali ini kita akan membahas tentang history of management atau sejarah dari manajemen. Jadi merupakan kelanjutan dari materi sebelumnya. Ingat, materi sebelumnya kita membahas basic definition dari manajemen. Yang pertama kita kemarin minggu lalu membahas tentang bagaimana manajemen tersebut bisa diaplikasikan ke berbagai aspek, ya, maupun ke berbagai jenis organisasi, baik itu organisasi bisnis maupun non-profit, dan juga baik organisasi besar maupun organisasi kecil. Nah, kita juga belajar pentingnya mempelajari manajemen, ya, tidak hanya mempelajari dan juga mungkin nanti kita berharap mampu mengaplikasikan konsep-konsep manajemen tersebut. Yang ketiga, kita sudah belajar tentang apa sih yang dimaksud dengan manajemen, ya. Kita belajar juga tentang konsep efisiensi dan effectiveness, dan tidak lupa kita juga mempelajari definisi dari organisasi dan juga definisi dari manajer. Yang saya inginkan dari Anda adalah Anda tidak hanya melihat textbook apa itu definisi manajer, apa itu definisi manajemen ataupun definisi organisasi, tetapi yang saya minta Anda adalah look around you, oke? Lihat di internet, lihat ketika Anda melihat TV, ketika Anda melihat berita, ketika Anda melihat apa yang Anda baca di internet misalnya, coba refleksikan itu. Ya, apa yang disebut sebagai manajer, apa yang disebut sebagai organisasi. Coba refleksikan, ingat organisasi mengandung 3 hal, yaitu tujuan, ya, atau purpose, kemudian ada strukturnya dan ada orang-orangnya. Lihat organisasi-organisasi tersebut yang Anda lihat, Anda temui, atau Anda sudah familiar dengannya, coba lihat apa purpose atau maksud dari organisasi tersebut. Siapa orang-orangnya, kemudian bagaimana strukturnya. Baik, sekarang kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu materi tentang history of management. Baiklah, saudara semua. Oke, seperti yang saya bilang tadi, kita akan membahas sedikit tentang history of management. Kita akan melihat bagaimana perkembangan dari teori manajemen mulai dari awal sampai detik ini. Oke, baik. Jadi mengapa kita melihat sejarah? Oke, ya kita ingin agar kita mempelajari dari masa lalu. Kita ingin tidak masuk kepada satu trap yang disebut sebagai do not reinvent the wheel. Jadi kita ingin bagaimana merefleksikan kejadian-kejadian terakhir, fenomena-fenomena terakhir tersebut terhadap sejarah yang ada. Mengapa kita melihat sejarah? Yang kedua adalah kita ingin belajar dari kesalahan-kesalahan masa lalu. Jadi kita ingin melihat bagaimanakah pengalaman masa lalu tersebut bisa kita refleksikan di sekarang, apa yang salah dan apa yang tidak perlu kita lakukan lagi. Dan juga jangan lupa bahwa teori, ya, teori itu bukan sesuatu yang tidak bisa dibantah. Teori itu bukan sesuatu yang tidak bisa di-challenge. Jadi dengan belajar sejarah, kita melihat fenomena-fenomena yang baru, maka kita ingin menemukan teori yang baru. Jadi kita berharap ada satu perkembangan ilmu. Disitulah
ilmu itu berkembang. Begitu juga dengan ilmu manajemen. Nah, ini manajemen kuno kita melihat ya, pembangunan Borobudur ya, long time ago, kemudian pembangunan piramida. Oke, sampai saat ini banyak masih dari para peneliti bangunan ya, baik itu terutama yang di piramida itu yang ada di Mesir, bagaimana perencanaannya. Jadi ini kaitannya dengan manajemen. Bagaimana saat itu ribuan tahun yang lalu manusia bisa mengerahkan sumber daya, bagaimana mereka bisa merencanakan segala sesuatunya menjadi suatu bangunan yang sangat besar, sangat fenomenal, dan sangat historik ya, masuk menjadi keajaiban dunia. Nah, ini manajemen zaman kuno, bagaimana mereka melakukan itu? Bagaimana mengkomunikasikannya? Siapa pemimpinnya? Bagaimana mereka menggerakkan ribuan mungkin sumber daya yang ada, baik itu manusia maupun peralatan-peralatan yang ada. Nah, oke, itu kenapa kita melihat manajemen tadi. Jadi ancient management atau manajemen masa lalu, buktinya apa? Bisa kita lihat dari bangunan-bangunan yang sudah ada. Borobudur misalnya, piramida di Mesir ya. Kemudian tahun 1776 Adam Smith ya, Adam Smith ini bapak dari ekonomi menelurkan satu karya yang disebut sebagai The Wealth of Nations ya. Ini melahirkan dasar-dasar manajemen dan dasar-dasar ekonomi yang kita pelajari, yang kita adopsi sekarang ini. Kemudian manajemen juga dipengaruhi oleh revolusi industri. Nah, ya kita sudah masuk kepada revolusi industri keempat sekarang ini ya. Oke, bahkan ada yang menyatakan bahwa society, the next society yang akan kita lihat itu disebut sebagai society 5.0 atau versi kelima gitu ya. Nah, revolusi industri pertama maupun yang kedua itu sudah melahirkan berbagai perubahan dalam manajemen. Sangat besar perubahannya dalam manajemen. Ditemukannya mesin, ditemukannya peralatan dan teknologi, saat itu betul-betul menghasilkan revolusi yang tidak hanya pada permesinan dan teknologi tersebut, tetapi melahirkan revolusi di dalam hal the way we do business, ya, the way we do things, semuanya akan terpengaruh, termasuk yang saat ini di mana kita berada pada satu fase yang disebut sebagai revolusi industri keempat. Oke, nah ini manajemen itu berasal dari mana? Jadi classical theory awal tahun 1900-an, ada teori economics di situ, kemudian ada engineering. Nah, what engineering has to do? Engineering ada dampaknya di dalam manajemen. Paling tidak engineering memberikan suatu masukan kepada bagaimana decision making itu harus dibuat. Nanti akan kita pelajari bagaimana decision making dibuat. Ilmu sosiologi juga berdampak kepada kita, kemudian ilmu psikologi juga memberikan pengaruh kepada manajemen tersebut. Ada political science, ada biologi dan ekologi, disitulah kita mengenal apa yang disebut sebagai teori sistem. Kemudian ada industrial sosiologi, ya, sosiologi industri, ada cultural anthropologi, linguistik juga berdampak kepada ini. Kemudian terakhir adalah postmodernism sebagai suatu teori yang disebut sebagai contemporary theory. Jadi awal-awal kita disebut sebagai classical theory, kemudian yang di tengah itu disebut sebagai organizational or human relation theory, kemudian yang terakhir adalah contemporary theory. Jadi kalau kita lihat di sini, manajemen sebagai suatu disiplin, sebagai suatu ilmu, sebagai suatu teori, tidak berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi dan juga mempengaruhi ilmu-ilmu lainnya. Baik, nah ini major approach kepada manajemen. Jadi Adam Smith dan Industrial Revolution itu memberikan early management approach ya. Kemudian ada classical approach ya, kita kenal sebagai general administrative theory, kemudian ada scientific management, kemudian ada quantitative approach, kemudian ada behavioral approach dan contemporary approach. Ini yang akan kita pelajari kali ini. Oke, kita masuk kepada satu teori yang disebut sebagai scientific management. Oke, scientific management ini ditelurkan oleh seorang engineer, yaitu Frederick Taylor. Dia disebut sebagai the father of scientific management. Ya,
Jadi tahun 1900-an, di awal 1900-an, Frederick Taylor itu melakukan satu penelitian, kemudian memberikan satu cara untuk mengerjakan sesuatu. Ya, jadi sebenarnya what he did itu quite simple sebenarnya. Ya, kita lihatnya sekarang ya quite simple. Jadi dia melihat bagaimana cara kerja yang benar tersebut. Jadi cara kerja yang besar itu dipecah menjadi pekerjaan yang kecil-kecil. Nanti akan saya berikan beberapa contohnya. Oke, nah basic principle dari teori scientific management itu adalah yaitu menggunakan metode-metode saintifik untuk mencari one best way for a job to be done. Jadi cari cara terbaik untuk mengerjakan sesuatu. Ya, ada 3 prinsip di dalam scientific management. Yang pertama adalah meletakkan the right person on the job with the correct tools and equipment. Ya, kemudian mempunyai standardized kerja, jadi kerjanya itu distandarkan, kemudian memberikan insentif kepada pekerja yang bisa melakukan sesuatu dengan benar dan melebihi standar. Nah, ini 3 prinsip ini mendasar, menghasilkan revolusi yang cukup besar saat itu. Ya, bukan cukup, sangat besar saat itu. Oke, jadi apa yang dilakukan oleh Frederick Taylor? Sebenarnya dia melakukan misalnya kita mengerjakan sesuatu yang besar, ya. Nah, sesuatu yang besar itu kemudian dipecah-pecah menjadi kecil-kecil. Kemudian setiap pekerjaan kecil itu ditaruhlah orang di situ. Jadi menurut Frederick Taylor, the right things to do the job itu adalah memecah pekerjaan besar menjadi pekerjaan kecil yang disebut sebagai elemen kerja. Kemudian setiap elemen kerja itu didefinisikan, bagaimana cara mengerjakannya, kemudian alat apa yang harus dilakukan, sehingga menjadi efisien dan efektif. Nah, ketika dia tahu bagaimana cara mengerjakan, maka kita bisa men-training orang. Kemudian kita bisa menetapkan standarnya, ya, kita menetapkan standarnya. Kemudian kalau sudah tahu standarnya, maka jika seseorang tersebut mengerjakan melebihi waktunya, maka kita beri insentif, ya, kita beri bonus, ya. Jadi itu yang dilakukan oleh scientific management atau oleh Frederick Taylor yang sebenarnya sangat prinsipal dan saat itu bisa merubah produktivitas kerja itu lebih dari 100%, ya. Jadi saya ambil contoh misalkan zaman dulu sebelum ada pabrik mobil yang seperti kita lihat sekarang, ya. Itu orang mengerjakan membuat mobil itu membuat dari awal, ya, seperti crafting, ya, seperti seorang seniman membuat sesuatu, tidak ada standarnya. Nah, kemudian dengan penerapan dari scientific management ini, apa yang terjadi? Yang terjadi yang kita lihat itu assembly line tersebut, ya, assembly line di mana ada orang yang pekerjaan itu berjalan, kemudian dipecah-pecah, ada orang yang tukang pasang ban saja, kemudian ada orang yang mengerjakan frame saja, ada orang yang mengerjakan body saja. Nah, dengan demikian pekerjaan menjadi lebih manageable. Oke, nah, jadi 4 principles dari Taylor ini. Yang pertama adalah develop science of each element. Jadi pekerjaan besar dipecah menjadi elemen-elemen. Kemudian elemen-elemen tersebut dicari bagaimana cara mengerjakan yang terbaik. Tidak lagi berdasarkan rule of thumb. Rule of thumb itu ya pokoknya gini misalnya, ya, atau yang sebelumnya begitu ya kita kerjakan lagi. Jadi dicari caranya, sehingga di sinilah kalau sekarang kita kenal apa? Kita kenal sebagai SOP, Standard Operating Procedure, dan itu selalu direvisi. Bahkan kalau perlu ditambahkan alat di situ, ditambahkan alat agar orang bisa lebih cepat mengerjakannya. Setelah kita tahu setiap elemen tersebut, ya, bagaimana cara mengerjakannya, ya, jadi worker atau pekerja itu tidak boleh lagi mengerjakan itu berdasarkan apa keinginannya. Rule of thumb-nya tiap orang berbeda, tidak boleh. Harus mengikuti standar. Dengan adanya standar setiap elemen kerja, cara kerjanya ditentukan, ini semua ditentukan, maka langkah kedua kita bisa menentukan dong, ya. Kalau kita bisa tahu bagaimana cara mengerjakannya dan sebagainya, kita bisa menentukan siapa yang bisa mengerjakan pekerjaan tersebut, ya, yang cocok dengan
spesifikasi pekerjaan yang sudah kita lakukan. Kemudian dengan adanya cara kerja SOP, maka kita bisa mentrainingkan kepada orang lain, ya, untuk mendevelop pekerja tersebut. Ya. Kemudian yang ketiga, prinsip yang ketiga adalah cooperation antara pekerja, ya, sehingga semua pekerjaan dari A sampai Z itu bisa mengerjakan dengan baik. Nah, yang berikutnya adalah yang terakhir, prinsip yang ini yang melahirkan yang disebut sebagai manajemen, ya. Itu adalah ada pembagian antara, ya, pekerja dan responsibility. Jadi ada 50-50. Jadi menurut Taylor Principle yang sekarang sudah kita hadapi sekarang ini, ya, nanti akan saya berikan contoh-contoh prinsip Taylor sampai saat ini dikerjakan orang. Yaitu adalah dibedakan bahwa manajer atau manajemen itu bertanggung jawab terhadap bagaimana mendesain pekerjaan seterusnya. Sedangkan pekerja itu sudah bertanggung jawab dari pekerjaannya. Jadi di sini manajemen takes over all of work for which it will better fitted than the worker. Jadi ada perbedaan antara otak sama yang mengerjakan, gitu. Ya. Oke, saya lanjutkan. Oke, ini saya skip saja, kita bisa lihat contoh video ini ya di waktu Anda sendiri, nanti saya post di MyITS Classroom. Nah, scientific management penerapan saat ini apa? Job description. Jadi kalau Anda coba nanti akhir hari Sabtu, biasanya di koran-koran Jawa Pos atau koran Kompas itu ada lowongan kerja. Di lowongan kerja itu ada kerjaan, misalnya dibutuhkan web designer misalnya, dengan tugas ini, itu. Nah, itu namanya job description. Itu ada karena dari scientific management. Kemudian ada time and motion studies. Jadi orang kerja itu dipelajari. Ya, tujuannya apa? Untuk meningkatkan produktivitas. Berapa lama dia melakukannya? Berapa gerak yang dia lakukan? Disinilah muncul ada namanya non-value added activities sama value added activities. Jadi diamati mana langkah-langkah atau gerakan-gerakan dari pekerja itu yang dia itu bergerak, melakukan sesuatu tapi tidak menambah nilai, ya, tidak menghasilkan sesuatu, dapat capeknya aja. Jadi di sini kita menurunkan capeknya tersebut. Kemudian best qualified employees, kita memberikan insentif dan seterusnya. Oke. Nah, scientific management saat ini apa? Paling kelihatan scientific management itu kalau Anda pergi ke fast food restoran, Anda ke KFC atau ke ke McDonald misalnya. Di situ untuk bekerja di McDonald, Anda tidak perlu kursus di Master Chef dulu untuk bisa itu. Semuanya sudah pre-cook, ya. Jadi the brain of the worker itu sudah diambil alih oleh SOP, oleh sistem. Worker atau pekerja itu tinggal mengikuti petunjuk yang ada, bahkan sekarang sudah menggunakan mesin, ya. Kentangnya digoreng, kemudian muncul titit, berarti sudah matang, dia tinggal diambil. Semuanya pre-cook, ya, sehingga ini bisa dikatakan bagaimana produksi makanan itu disamakan dengan produksi benda-benda seperti radio atau benda-benda elektronik, ada komponennya, ya. Kalau kita lihat burger itu ada komponen-komponennya. Oke, nanti Anda bisa lihat di video yang tadi. Oke, ini 21st century production line, ya. Anda lihat sekarang production line itu ada pengerjaan komputer, ya, di pabrik komputer orang ada tinggal pasang, ada orang yang tukang testing saja, ada orang tukang assembly saja, ada orang yang packaging saja. Oke, kemudian itu di pabrik otomotif, ya, mereka tidak mengerjakan dari nol sampai terakhir, ya. Bahkan beberapa itu dikerjakan oleh mesin. Di pabrik garment juga demikian, ya. Mass production garment itu tidak mungkin seorang penjahit itu mengerjakan dari A sampai Z. Ada seseorang itu yang cuman mengerjakan nempelin lengan ke badan, ya, seret gitu, cuma diserahkan ke selanjutnya, seret, lanjutkan selanjutnya. Yang awal itu bagian potong, tukang potong sudah bisa melanjutkan, ya. Nanti kalau ada kesempatan setelah pandemi ini, mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu, kita akan mengunjungi pabrik, melihat gimana sih pekerjaan tersebut, ya. Nah, scientific management ini menjadi dasar dari adanya robot yang dipekerjakan di industri sekarang ini, ya.
Karena begitu pekerjaan itu, jadi semua pekerjaan oleh scientific management itu dijadikan menjadi mekanistik, rutin. Step 1, step 1, step 2, step 3. Begitu step 1, step 2, step 3, maka nanti akan bisa digantikan oleh robot. Ya, tahun 40-an nanti coba Anda cari di Google ya, cerita tentang scientific management itu. Jadi anekdotnya saat itu, bahkan anak kecil lulus SD pun itu bisa kerja di pabrik mobil. Karena sudah tidak perlu ilmu untuk mengerjakan. Semuanya serba rutin. Nah, saat ini di 21st century ini, industri 4.0, maka pekerjaan-pekerjaan tersebut digantikan oleh apa? Oleh robot, oleh Internet of Things. Ya, jadi nanti Anda bisa lihat, ya mungkin ketika Anda mahasiswa baru, ketika IPITS itu ditunjukkan bagaimana memasak itu sudah digantikan oleh robot. Ya, begitu pekerjaan itu rutin, bisa dilakukan step by step, ya, maka pekerjaan tersebut bisa digantikan robot. Nah, bagaimana the future of you as a young man, Anda nanti akan menjadi pekerja, maka the 21st century skills itu bukan lagi rutinitas. Jika Anda pekerjaan Anda itu rutin, maka Anda akan dikerjakan oleh robot. Yang akan tetap ada itu adalah apa? Creativity. Robot tidak bisa creativity. Ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, kemudian ada teori-teori yang lain yang disebut sebagai general administrative theory, ya teori administrasi, ditemukan atau diusulkan oleh dua orang. Yang pertama adalah Henry Vail, yang kedua adalah Max Weber. Henry Vail itu percaya bahwa manajemen itu, ya, the practice of management was distinct from other organizational function. Jadi fungsi dan prakteknya itu berbeda. Nah, sehingga dia menelurkan prinsip manajemen yang dipakai di semua situasi organisasi. Saat ini masih dipakai apa yang dilakukan oleh Vail itu. Kemudian Max Weber itu adalah orang yang menelurkan konsep yang namanya birokrasi. Ya, ada step by step. Ya, nanti akan kita pelajari. Oke, nah ini ada 14 prinsip dari Vail. Ya, yang pertama adalah division of work. Jadi ada pembagian kerja. Ada di organisasi itu ada subdivisi ini, divisi itu, divisi ini, dan seterusnya. Kemudian ada authority, jadi ada otoritas. Ada disiplin, ada unity of command, jadi satu komando. Unity of direction, satu arahan. Ya, ada subordinasi, ada atasan bawahan. Kemudian ada remuneration, ya, ada pekerjaan yang bisa dibayar, kemudian diinsentifkan. Ya. Kemudian ada sentralisasi, scholar of change, order equity, stability of tenure personnel, jadi orang itu bekerja dari awal sampai akhir. Inisiatif, kemudian ada esprit de corps, ya, jadi semangat kebersamaan dalam satu korps pekerja tersebut. Ini 14 prinsipal dari Vail. Silakan, ya, saya tidak bisa bahas di sini satu-satu karena waktunya terbatas, tapi saya minta Anda untuk melihat di textbook, kemudian mendiskusikan di MyITS Classroom, ya, bisa Anda diskusi dengan bertanya atau coba Anda cari kira-kira aplikasinya seperti apa. Oke, nah ini division of works, ya. Division of work itu saat itu ketika principles of Vail principle itu muncul, itu sangat bisa dilakukan, ya, sangat bisa dilakukan. Orang dia hanya bekerja bagian akunting saja, dia bagian maintenance saja. Tetapi praktek saat ini itu berbeda, ya. Organisasi sekarang berubah di mana ada multitasking, ya, ada multi skilling, ya, multitasking. Ada organisasi yang sifatnya matriks, ya. Kemudian unity of command, ya. Jadi menurut Vail itu harus satu komando. Tapi sekarang ada eranya namanya desentralisasi, ya. Oke. Kemudian ada scalar of change, jadi semuanya menjadi satu ini. Kemudian tapi sekarang ada network organizations, ya. Kemudian stability of tenorship, jadi tenor itu maksudnya begitu Anda jadi
kerja di situ sampai awal sampai akhir Anda bekerja di situ. Tapi sekarang ya prakteknya berbeda. Sekarang ada outsourcing. Sekarang ini banyak, bahkan mungkin Anda yang ikut kuliah ini menjadi freelancer, mengerjakan desain ya, mengerjakan konsep ya, bagi Anda yang dari orang engineering yang ikut kuliah ini mengerjakan apa namanya detail engineering sipil ya, secara freelance. Ada yang bikin program, bikin website. Nah, itu yang sekarang tidak bisa apa namanya diterapkan ya. Ada flexible labor yang saya nyatakan tadi, ada prinsip-prinsip di mana orang lebih suka bekerja freelance, kerja from anywhere, ya, from anytime, jadi tidak terpacu pada jam kerja dan seterusnya. Ya, jadi, tetapi masih ada organisasi-organisasi yang mengikuti prinsip-prinsip dari VAIL itu, seperti misalnya organisasi militer itu nggak mungkin freelance ya, nggak mungkin kalau organisasi-organisasi seperti militer itu tidak ada unity of command, tidak ada satu komando, itu bisa berbahaya nanti. Oke. Nah, ini birokrasi menurut Weber. Ya. Jadi menurut Weber itu ada division of labor, jadi ada pembagian, hampir sama seperti VAIL tadi. Ada authority hierarchy, jadi ada hierarki. Misalnya manajer A hanya bertanggung jawab di sini. Kalau dia mau melakukan sesuatu, dia harus izin ke atasnya. Ya. Bahkan surat itu harus dibaca di bawah dulu, kemudian ke atasnya lagi. Ya. Nah, ini prinsip-prinsip yang disebut sebagai birokrasi. Oke. Nah, itu prinsip birokrasi secara umum, secara detail. Saya ingin Anda untuk berdiskusi, tentu membaca textbook ya, dan nanti silakan Anda coba think about it ya. Coba Anda pikir apa yang dinyatakan oleh Weber itu. Nah, lihat contohnya sekarang itu seperti apa ya. Jadi di kuliah manajemen ini saya atau prinsipnya tidak mengenal hafalan. Yang kita inginkan adalah Anda paham. Kalau Anda paham itu cirinya apa, paling tidak Anda bisa tahu teori ini aplikasinya seperti apa, contohnya seperti apa. Nah, oke. Berikutnya ini contribution and limitation of classical theory. Jadi classical theory ini memberikan fondasi dari pengembangan manajemen teori saat ini. Ya. Oke. Ada manajemen proses, function, dan skill yang ada di situ. Oke, ada universal prosedur, dan seterusnya. Kemudian, teori berikutnya disebut sebagai quantitative approach, ya, penggunaan data. Ya, saat ini kita mengenal ada yang namanya business analytics, data science menjadi suatu disiplin ilmu sendiri, bahkan menjadi bidang pekerjaan sendiri ya. Kalau Anda lihat di internet banyak dicari pekerja, dicari orang bekerja, jabatannya apa nanti menjadi data scientist ya. Nah, ini jadi pendekatan qualitative approach. Jadi ini sebenarnya application dari military purpose. Zaman dulu ketika Perang Dunia II itu banyak bermunculan teori-teori yang mendasari scientific management itu. Ketika kita ingin mengerahkan ribuan orang, mengerahkan ribuan tentara, perlu logistik, perlu ini. Nah, kemudian dicari bagaimana caranya agar lebih efisien dan lebih efektif. Maka muncullah teori-teori optimasi di situ. Menggunakan aplikasi statistik dan computer simulations. Ya. Nah, banyak sekarang hal-hal manajemen itu di-drive oleh keputusan-keputusan manajemen itu di-drive oleh data. Bahkan sekarang kalau Anda tidak menggunakan data, Anda menjadi obsolete atau Anda ketinggalan. Ya, itu disebut sebagai quantitative approach. Kemudian yang berikutnya adalah organization behavior approach ya. Jadi perilaku organisasi. Jadi teori-teori manajemen yang didasari pada perilaku organisasi itu melihat bahwa bagaimana orang itu bekerja di perusahaan tersebut. Nah, pekerjaan orang, perilaku orang bekerja dalam perusahaan itu akan mempengaruhi bagaimana dia melakukan pengambilan keputusan. Ya. Nah, ini seperti fenomena gunung es yang ditampilkan di sini ya. Di fenomena gunung es itu banyak yang tampak, ya, yang tampak banyak, misalnya strategi organisasi, policy dan seterusnya. Tetapi yang tidak nampak itu banyak. Ada norma-norma yang tidak tampak, ada budaya-budaya yang tidak terlihat di situ, ya. Ada
konflik antar unit mungkin antar yang tidak terlihat. Nah, disitulah organization behavior mempelajari teori organisasi ini. Nah, ini menarik, ada satu riset yang disebut sebagai Houghton Research ya. Di risetnya ada di Houghton, ada satu suburb, ada satu area namanya Houghton, perusahaannya nama Western Electric ya. Jadi ini studi tahun 27 sampai tahun 2072. Jadi begini, studi ini melihat bagaimana pengaruh kondisi pekerjaan, kondisi lingkungan kerja terhadap produktivitas. Nah, di situ dilakukan eksperimen ya. Orang bekerja dengan kondisi yang nyaman, ya lampunya terang, enak AC-nya, cuacanya enak dan seterusnya. Kemudian disetting agar tidak enak suasana bekerja. Kemudian dilihat apakah pekerja tersebut produktif atau berkurang produktivitasnya. Ya, nah hipotesanya adalah ketika situasi organisasi atau situasi pekerjaan lingkungan kerja itu tidak nyaman, maka produktivitasnya turun. Tetapi yang terjadi justru surprising ya. Mengejutkan terjadi bahwa ketika pekerjaan tersebut lingkungan pekerjaan tersebut menjadi tidak nyaman, bahkan produktivitas itu semakin naik ya, semakin naik. Nah, disitulah muncul ini, apa terus yang terjadi? Ternyata ada sesuatu yang bisa dilihat ya, yaitu ada social norms, group standards. Orang merasa ini sedang eksperimen, saya sedang diawasi. Ya sudah, dia akan bekerja lebih baik ya. Jadi ada norma-norma, ada behavior-behavior yang tidak bisa ditangkap oleh scientific management dan quantitative management tersebut. Ya. Nah, jadi di sini bisa kelihatan bahwa teori-teori tentang insentif, teori-teori tentang bonus itu tidak selamanya berlaku seperti dalam scientific management. Tetapi ketika pekerjaan itu tidak, situasi kerja itu tidak nyaman, ada norma, ada attitude di situ, maka itu akan mempengaruhi produktivitas dari pekerja tersebut. Ya, jadi kontribusi dan dari organization behavior ini yaitu melihat ini ada group dynamics ya, ada dinamika kelompok, ada muncul teori-teori tentang motivasi. Kenapa orang termotivasi untuk bekerja? Ya, kenapa orang tidak termotivasi untuk bekerja? Yang pada kenyataannya tidak hanya uang ternyata, tidak hanya bonus yang dicari tersebut. Ya, jadi di sini melihat bahwa kalau di scientific management itu melihat bahwa pekerja atau employee atau karyawan itu sebagai tool, sebagai alat dari satu produksi, maka di sini melihat bahwa teori organization behavior itu menyatakan bahwa pekerja itu juga merupakan resources dari organisasi. Oke, kita stop di sini sebentar. Baik, oke, kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah pendekatan sistem. Jadi pendekatan sistem itu menganggap bahwa dalam suatu organisasi itu terdiri dari berbagai elemen yang interrelated, ya, interrelated ya. Di pendekatan sistem itu kita mengenal ada dua macam sistem yang disebut sebagai closed system sama open system. Closed system itu mengatakan bahwa sistem itu tidak terpengaruh oleh organisasi luar, sedangkan open system itu terpengaruh oleh organisasi luar. Kita lihat gambarannya seperti apa. Jadi ini organisasi sebagai suatu open system, bahwa sebagai open system organisasi itu dipengaruhi oleh lingkungan. Misalnya kita pabrik sepatu katakanlah, ya. Pabrik sepatu tentu butuh raw material. Raw materialnya adalah kulit. Ya. Selain raw material, kita juga butuh human resources, kita butuh capital, kita butuh teknologi, dan seterusnya untuk bisa melakukan proses transformasi. Nah, input ya, disitulah mengapa perusahaan-perusahaan itu akan membangun produksinya itu di lokasi di mana raw material itu ada. Kalau tidak ada, maka dia akan impor. Kalau impor itu mahal, maka dia akan hindari tersebut. Ya. Begitu juga dengan di sini. Keberadaan satu organisasi tidak lepas dari input dari human resources-nya. Organisasi akan mengalami masalah ketika ya
dia butuh tenaga kerja, tapi tenaga kerjanya tidak fit, ya, tidak sesuai dengan apa yang dia butuhkan. Ya. Jadi human resource capital, ketersediaan human resource itu akan mempengaruhi transformation system itu. Nah, bisa kita lihat di sini di Indonesia, kita sebagai negara berkembang, bagaimana human resource capital kita? Apakah sudah up to standard? Ya, tidak hanya skillnya, tapi juga attitude-nya. Begitu juga nanti output-nya, output dari perusahaan kita itu akan berdampak kepada lingkungan. Ya, produk kita akan mempengaruhi. Ya, misalnya kita membuat satu produk yang fenomenal, maka begitu produk ini keluar ke pasar, maka akan mempengaruhi persaingan. Oke. Nah, berikutnya adalah kita lihat implication dari sistem approach ini. Ya, jadi dari sini kita memerlukan koordinasi antara fungsi di dalam organisasi tersebut. Ya, oke. Kemudian dari sistem approach ini kita bisa tahu bahwa satu sistem itu kita perbaiki, kita rubah, itu akan berdampak kepada elemen yang lainnya. Ya, ini sistem approach. Makanya kita harus melihat sesuatu itu secara systemic view. Ya, jangan sampai kita mengatasi masalah di sini ternyata timbul masalah di tempat lain. Ya, dan yang ketiga, sistem approach ini mengatakan bahwa organisasi itu tidak berdiri sendiri. Ada lingkungan yang menyertainya. Maka organisasi tersebut, ya, Anda sebagai manajer nantinya harus mampu beradaptasi terhadap lingkungan, ataupun Anda harus bisa merubah lingkungan tersebut. Jadi sebagai manajer, Anda harus mampu what's going on, ada apa yang terjadi di luar, kondisi ekonomi seperti apa, kondisi teknologi seperti apa, bagaimana implikasinya terhadap perusahaan itu. Nah, ini nanti akan kita pelajari di topik ketiga nanti tentang organizational environments. Nah, yang berikutnya adalah contingency approach atau disebut sebagai situational approach. Ya, ini mengatakan bahwa tidak ada satu set teori yang bisa applicable kepada semua organisasi. Ya, jadi tergantung kepada apa? Tergantung kepada size of organization-nya. Ya, organisasi kecil tidak bisa kita terapkan yang teori-teori yang sangat kompleks. Ya. Kemudian teknologi di dalam perusahaan tersebut, ya, ketidakpastian lingkungan, ya, kemudian perbedaan individual differences, perbedaan dari setiap organisasi tersebut. Jadi contingency approach itu menyatakan bahwa kalau kita mempelajari satu organisasi, ingin menerapkan sesuatu di dalam satu organisasi, sesuatu teori, maka lihatlah 4 aspek ini. Ya, jadi no one fits for all. Itu kalau di dalam teori organisasi ini. Saya demikian untuk kuliah kita kali ini. Saya berharap ada diskusi di kelas nanti yang bisa dilanjutkan melalui Zoom atau melalui online discussion. Oke, saya sangat senang kalau Anda bisa bertanya atau Anda memberikan opini, memberikan contoh-contoh itu. Saya tunggu pertanyaan ataupun opini ataupun ide ataupun diskusi di dalam forum. Baik, terima kasih.